hasilnya. Oke, kalau yang hijau ini itu artinya cukup baik. Maaf, ini baik, kalau hijau. Kalau yang kuning itu artinya cukup. Kalau yang merah itu artinya kurang. Oke. Jadi secara potensi sebetulnya kalau dilihat sistematika kerja, keteguran kerja itu di baik. Lalu kemudian motivasi memimpin dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat dan efisien itu dicukup baik. Nah, sistematika kerja oke, di kepercayaan dirinya cukup, ketaatannya cukup terhadap aturan, lalu kemudian stabilitas emosinya cukup, daya tahan terhadap stresnya hijau, motivasi berprestasinya sebetulnya bagus, angkanya 70, jadi itu baik. Inisiatif diri ini yang nyaris ini yang di 60,17. Ya, ini kalau sudah di bawah 60 dia sudah kurang. Ya, ini masih cukup. Ya, ini nanti kalau Bapak Ibu melihat hasil, ini ada gambaran potensi seperti ini, kurang lebih dia punya lembaran itu, ya lembarannya seperti ini. Ya, kalau yang ada plusnya itu artinya cukup, tapi ada plus, plus gitu, seperti itu. Lalu kalau kuning ada yang C minus, itu jadi merah. Ada yang C berarti jadi kuning. Lalu ada yang baik di B. Ada juga yang sangat baik, ada yang kurang sekali. Dia ada 5 level kalau potensi. Nanti Bapak Ibu kalau dapat hasilnya kurang lebih cara bacanya seperti itu. Ya, ini semua komponen tadi ini contohnya tampilan di laporan detail ya per individu. Nah, ini secara keseluruhan kalau kita lihat tadi yang merah besar sekali, tapi di potensi ternyata yang merah hanya 3 orang. Oke. Nah, yang cukup itu ini dari 59 berarti yang cukup itu hampir setengahnya, dan yang baik itu lebih dari setengahnya. Oke. Ini gambaran secara umum hasil tes psikologinya. Oke. Nah, ini saran pengembangan. Ini ada di laporan kami. Ini gambaran secara keseluruhan. Kami kurang lebih memiliki 30 bentuk pengembangan yang kami sarankan. Ini ada 30 jenis pengembangan. Ini untuk membantu nanti unit kerja kira-kira untuk menentukan kira-kira bentuk pengembangan apa yang pas untuk masing-masing orang. Ya, bahkan kalau didetailkan lagi sebetulnya bentuk-bentuk pengembangan ini sudah by name. Ya, sudah by name, by grade, ya, by jabatan, itu sudah jelas semua. Ya. Dan dari hasil ini kurang lebih seperti ini dia punya kesimpulan semuanya. Jadi 81% ASN yang kemarin ikut penilaian itu membutuhkan intervensi untuk kompetensi inisiatif. 74% itu membutuhkan intervensi untuk kompetensi kerjasama. Lalu 66,1% itu butuh intervensi untuk kompetensi berorientasi pada pelayanan. Dan yang besar juga itu di adaptasi terhadap perubahan. 59,3% peserta itu membutuhkan intervensi untuk mengembangkan kompetensi adaptasi terhadap perubahan. Pertanyaannya, kurang lebih bentuk pengembangan yang seperti apa? Itu yang seperti tadi, yang seperti ini. Ya, misalnya ATP. Oh, di ATP ini dia butuh pengembangan adaptasi terhadap perubahan. Dia butuh manajemen perubahan. Dia butuh berpikir inovatif. Dia butuh coaching and mentoring. Biasanya kalau di rekomendasi kami, kalau staff itu biasanya kita butuh adaptasi terhadap perubahan. Sementara kalau dia sudah JFT muda atau sudah di pengawas, dia butuh manajemen perubahan. Ya, itu dua titik tekan berbeda. Ini contoh-contoh saja. Ini semua ini adalah bentuk-bentuk pengembangan yang dibutuhkan oleh ASN di Mapena. Oke. Bentuk pengembangan itu bisa dilakukan secara klasikal maupun non klasikal. Oke. Nah, ini
evaluasi sederhana. Ya, dari proses yang sudah dilewati bulan September lalu, ini kami menemukan bahwa masih ada banyak peserta yang kurang memanfaatkan waktu yang telah disediakan, sehingga ini juga berpengaruh terhadap kualitas kerja dan hasilnya sebetulnya. Harusnya waktu yang sudah disediakan itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, karena memang biasanya kami beri waktu terbatas gitu, dan ya namanya penilaian kompetensi biasanya begitu, harus waktunya dibatasi. Lalu kemudian hal lain juga, dalam menjawab pertanyaan itu banyak peserta juga yang kurang mendeskripsikan secara lengkap apa yang mau dikatakan gitu. Ya, atau kadang-kadang kami menemukan bahkan ada yang menjawab sekedar saja, tidak pernah tidak dijelaskan sebenarnya pernahnya apa gitu, tidak dijelaskan. Ini yang dari catatan bahwa tes lagi bisa menjawab instrumen penilaian itu dengan lebih lengkap, lalu bukan pengembangan kompetensi nanti sebagai dasar bijak untuk melakukan pengembangan kompetensi di Bapenda. Dan yang ketiga, kalau AKPK-nya sudah tersedia, maka sudah bisa dilakukan kegiatan pengembangan sesuai dengan hasil penilaian. Oke, hasil ini diproses menggunakan instrumen yang terukur, dilaksanakan secara profesional, lalu kemudian dengan menjunjung tinggi secara lengkap. Hasil ini menurut ketentuan PRKPKN nomor 26 tahun 2019 itu masa berlakunya adalah selama 3 tahun. Baik, sekian dan terima kasih. Coba Pak, ini cantik di antara yang ganteng. Kita lihat ya, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu ini punya potensi baik. Potensi ini 29 orang baik loh. Terus cukupnya 27 orang. Kurang hanya 3 orang. Nah, pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu punya kompetensi kurang? Kita geser ke kompetensi dulu. Jadi saya pernah tanya, saya punya psikolog, Pak Stephen tidak ada. Saya pernah belajar Pak Stephen gini, Pak Stephen, potensi itu apa? Itu gift, pemberian Tuhan. Lalu kompetensi itu apa? Itu hasil kerja kita. Nah, kenapa Tuhan kasih kita potensi baik, tapi kompetensi kita kurang? Itu kenapa? Kalau kita tidak pernah bersyukur. Jadi yang kerja asal-asal. Mohon maaf ya, saya selalu begini. Kerja asal-asal saja. Kepala minta 1, kita kasih setengah. Kalau orang yang kerja baik-baik, walaupun dia potensinya cukup, tapi dia punya hasil kompetensinya baik, bahkan melebihi level. Itu karena dia tekun. Jadi kalau orang lain yang potensi baik itu dia baca 1 kali dia paham. Tapi sudah nanti sebelum target waktu, Pak Kaban belum marah, Pak Kaban belum tanya, Kabit belum tanya, atasan langsung belum tanya. Itu budaya kita bekerja. Sehingga kenapa kalau kita lihat tadi 29, 27 itu 29 baik, 27 cukup. Harusnya hasil kompetensi ini tidak boleh seperti ini Bapak Ibu. Orang optimal, Tuhan kasih potensi baik. Yang salah siapa? Jangan sampai bisa program lebih banyak jam dari kerja. Tidak mau Pak Ece. Sekarang saya sejarah lihat. Saya Pak Ece disuruh di situ. Bahkan taruh kursi, saya bilang belum ambil kursi. Tampak sebagus-bagus dari kursi jelek ya. Dikeromos. Kan gitu maksud saya. Atau bercerita. Yang ibu-ibu bercerita lebih banyak dari kerjaan. Atau orang seruan bikin ada yang begitu kok. Ada yang bikin plus, tapi plus Pak Kaban, tapi plusnya jelek, bukan plusnya baik. Nah sebenarnya kenapa saya berkomitmen untuk saya datang sendiri ke semua perangkat daerah? Kalau saya tidak sibuk, tadi Pak Gub telepon saya masih menyampaikan materi. Kalau saya merasa ini penting, nanti sekali bersama menghadap. Pak Gub mau bilang apa baru kita pikir. Itu. Karena saya juga tidak mau teman-teman saya sudah analisa ini setengah mati, tetapi tidak dipahami
Nah ini hanya butuh kerendahan hati untuk merubah. Jadi ada kok yang volunteer mau ibu baca, ini masing-masing penulis ada di sini. Ibu saya coba ibu baca, saya punya kok. Kita semua analisa ada. Apa yang mau berani? Siapa yang berani angkat tangan? Semua tahan nafas, hati-hati lah. Sambil nafas. Tidak, ini gini ya, gini. Ini begini. Karena ini kan Bapak Ibu, ya ini sama kayak kita sekolah, nah rapor kita bagi. Tapi ini kan sudah perjalanan panjang, juga kita bagi. Tadi kan teman-teman ada bagi umur 51 ke atas, berapa sih? Nah selama ini kan kita tidak pernah mengikuti penilaian seperti itu. Jadi kita merasa udah dan kita hebat, saya ini. Tapi begitu hasil, nah sekarang saya tanya, siapa yang rela dan menilai dibaca? Supaya kita analisa, maksudnya gini, atau kita baca yang ada optimal? Ada. Kalau kita baca optimal, ada berapa orang rela mau dibaca? Mau yang optimal? Jangan sepertiga yang jawab, yang bersangkutan. Ada yang bilang begini, ada. Kemarin saya mau ketawa, ada yang kan nilainya kurang. Ini kalau ibu baca nih, foto mami sampai liang lahat. Ini kalau kalimat, ya antara saya mau ketawa kasih terlalu besar, di seseorang tanggung jawab besar ternyata dia tidak punya kemampuan. Lalu kapan stres sendiri? Nah pertanyaannya ada nggak begini? Nah kalau dia punya kemampuan dia bisa dapat kerja atau bisa dapat gaji toh? Baik, tidak apa-apa. Karena gini, kalau kita jelaskan seperti ini, Bapak Ibu nanti tidak paham. Kalau ada sukarelawan, nanti itu menjadi contoh untuk kita perbaiki diri